Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Jadi, hari ini kita akan masuk ke materi 6, yaitu sintaks dasar dari Python. Di sini saya akan bagi dua ya. Yang pertama materi 1 sampai 5 dan juga materi 6 sampai 10. Jadi, materi untuk pertama itu merupakan dasar-dasar dari Python, di mana kita akan membahas tentang variabel yang pertama, terus yang kedua adalah operator, terus selanjutnya kita masuk ke comment, lalu kita masuk ke conditional atau pengkondisian, dan yang kelima kita akan masuk ke perulangan, looping. Nah, adik-adik sebenarnya sudah mempelajari dasar-dasar pemrograman itu di mata kuliah yang lain. Jadi di Python itu sebenarnya mirip-mirip juga. Ya, tidak bisa lepas itu. Pasti ada variabelnya, ada operator, comments, pengkondisian ya, perulangan, dan seterusnya itu ada. Ini pasti ada nih. Nah, di nextnya itu kita akan bahas masalah objektualnya ya. Jadi materi selanjutnya ini ada seperti metode dan fungsi, objek class, input, try and catch, dan file handling. Ini merupakan materi pembantu nanti ya untuk di struktur data. Jadi ini merupakan sintaks dasar dan ini yang akan kita gunakan nanti di PBO ya. Ini bisa jadi kalian akan gunakan kalau mengerjakan tugas. Oke. Jadi kita lanjut saja. Di sini kita masuk ke yang pertama, variabel. Jadi kalau kita bahas variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data agar bisa digunakan dalam program. Jadi analoginya itu kayak kotak atau wadah. Jadi kotak atau wadahnya itu kita bisa masukkan ini ya, masukkan data-data di dalamnya ya. Nah, jadi ini sama saja konsepnya dengan pemrograman yang lain, variabelnya. Jadi variabelnya itu kita wajib ya. Jadi untuk variabel itu sebenarnya kita wajib itu eh, memberikan nama ke variabelnya. Selain kita berikan nama, kita juga bisa berikan nilai. Nah, berikan nilai. Terus yang terakhir itu biasanya kita berikan apa tipe datanya ya. Apa tipe datanya seperti ini ya. Nah, jadi biasanya kalau kita di apa namanya? Di pemrograman yang lain itu biasanya kita bisa memberikan nama ke variabelnya. Terus kita juga bisa berikan nilai ke variabelnya dan juga kita juga bisa memberikan tipe datanya. Cuma khusus di Python ini uh, untuk tipe data itu kita tidak deklarasikan ya. Jadi tidak perlu dideklarasi. Python otomatis mengenali dari tipe datanya. Jadi untuk ini tipe data kita tidak usah masukkan. Jadi yang di Python itu kita cuma berikan apa nama variabelnya ya. Jadi yang pertama ini. Terus yang kedua kita bisa kasih ini nilainya. Jadi ini dua merupakan apa yang kita lakukan di variabel. Nah, selain itu ada aturannya juga ya. Ada aturannya ya. Untuk memberikan nama variabel itu ada aturannya. Di mana hanya boleh mengandung antara huruf ya, huruf, angka dan underscore. Jadi dia itu tidak boleh mengandung uh, ini ya kata-kata yang misalnya kayak simbol-simbol atau begitu itu tidak boleh. Jadi seperti tanda dolar dan lain-lain itu tidak diperkenankan di Python. Nah, untuk selanjutnya variabel itu tidak boleh diawali angka 0 sampai 9. Jadi di awal variabel itu tidak boleh diawali dari angka. Contoh misalnya 013, 014 atau apa ya? Ini mungkin ya 2113 ya, itu tidak boleh diawali dari angka variabel itu. Selanjutnya underscore juga. Underscore bisa digunakan juga ini. Underscore bisa digunakan. Tapi dia tidak boleh juga di awal ya. Dia boleh di belakang.
Kayak angka juga seperti itu, boleh di belakang, boleh di tengah, boleh di baris huruf kedua ya, boleh. Tapi dia nggak boleh di awal juga. Selanjutnya, untuk variabel sama juga seperti pemrograman yang lain, ini tidak bisa menggunakan spasi, jangan pakai spasi. Makanya kita biasanya pakai underscore sebagai pengganti spasi. Dan yang ketiga itu aturannya tidak boleh menggunakan kata kunci Python seperti if, di awal dari if, while, def, dan lain-lain itu tidak diperkenankan di Python-nya. Nah, contohnya gimana? Nah, ini ada contoh beberapa variabel yang eh, saya buat ya. Nah, di sini ada variabel nama saya sama dengan underscore Budi ya, string Budi ya, string Budi, A sama dengan 10,2, no sama dengan 12. Nah, jadi kalau kita print, misalnya nama saya print, nah, hasilnya jadi Budi seperti ini. Atau A mungkin kita print seperti ini ya. Nah, aturan variabel yang salah gimana? Aturan variabel yang tidak boleh itu contoh kayak tadi ya, kita awali dengan angka misalnya 0 A sama dengan 1. Nah, ini bakal merah nih. Nah, ini bakal tidak boleh. Kenapa? Karena dia error ya. Apalagi tidak boleh kita pakai underscore ASD kayak gini. Nah, dia juga ini. Nah, dia juga agak tidak boleh ini, literalnya. Soalnya apalagi tidak boleh. Nah, kita menggunakan kata kunci seperti if set. Nah, ini gini ini ya. Nah, langsung dia warna ini ya. Ini agak berwarna ini. Jadi uh, seperti ini, if sama dengan AS ya. If sama dengan 1 ini tidak bisa nih. Nah, tidak boleh, dia bakal bermasalah ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, kalau untuk underscore bisa digunakan, angka juga bisa digunakan itu kalau di bagian belakang. Contoh A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 3, ini bisa ya. Jadi seperti itu di variabel. Nah, kita lanjut ke bagian 2, operator. Untuk operator sendiri ini sama juga ya sama pemrograman yang lain, dia digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dengan nilainya ya. Jadi operator juga sama semua ya. Ada operator aritmatika, perbandingan, dan juga logika. Nah, untuk operator aritmatika ini umum saja ya, seperti tambah, kurang, kali, bagi, modulo, ini multiply, dan juga eh, apa eh, apa ini ya, pembagian ini. Saya lupa. Nah, untuk operator perbandingan, ini operator perbandingan ada juga operator yang membandingkan antara variabel, di mana hasil operator ini pastinya adalah boolean ini ya. Jadi operator perbandingan itu wajib nilai akhirnya boolean. Jadi macam-macam operator perbandingan itu ada banyak, ada seperti sama dengan, not sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, untuk operator logika itu juga ada di sini. Jadi dia mirip juga ya dengan operator perbandingan, hasilnya nanti adalah boolean. Di mana kalau ini digunakan untuk proses logika ya pada hasil perbandingan. Di sini ada 3 saja. Kalau di Python itu ada namanya AND, ada namanya OR, ada namanya NOT. Jadi ada 3 ini. Nah, yang dasar ya, logika, operator logika dasar yang bisa digunakan. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, ini ada nih. Yang pertama, ini 2 tambah 3 ya. A sama dengan 2 tambah 3. Nah, ini merupakan operator aritmatika ya. Ini operator aritmatika. Nah, aritmatika di mana dia 2 tambah tambah ini ya. Berarti dia additional. Jadi hasilnya kalau kita print hasilnya jadi 5 ini. Nah, terus yang kedua ini operator perbandingan ya. Operator perbandingan misalnya sini. Operator perbandingan itu adalah operator yang membandingkan uh, antara nilai A dan juga nilai B. Nah, itu ya. Jadi nilai A itu nilai pertama itu adalah 3 dan nilai kedua itu adalah 2. Nah, apakah 3 lebih besar daripada 2? Nah, kalau kita print itu hasilnya jadi true ya, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bagian C ini, variabel C, dia ini ada menggunakan 2 operator.
Jadi operator pertama itu adalah operator perbandingan dan juga ada operator logika. Nah, perbedaannya apa di sini? Jadi untuk operator eh, logika itu wajib membandingkan ya. Jadi operator logika itu wajib membandingkan dua buah logika. Jadi dua buah logika yang dimana isinya yang satu itu harus true atau false dan yang satunya lagi itu harus true atau false. Jadi ada dua. True dan false-nya itu ada dua. Nah, beda sama yang ini ya, operator perbandingan ya yang ini. Nah, kalau operator perbandingan ini kita bandingkan antara nilai sejenis, misalnya 3 lebih besar daripada 2. Ini operator sejenis kan. Nah, ini 3 lebih besar daripada 2. Nah, kalau yang ini wajib dia menggunakan true atau false. Nah, jadi di sini A lebih kecil daripada 3. Nah, A itu apa? A itu tadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi di sini apakah 5 dan apakah 5 lebih kecil daripada 3? Nah, kira-kira 3 lebih kecil nggak daripada 5? Jawabannya adalah false ya, false. Nah, terus kita pakai N di sini, N. Sekarang B. B itu adalah 3 lebih besar daripada 2. Nah, kalau 3 lebih besar daripada 2, artinya hasilnya adalah true ya. Jadi, hasilnya ini adalah false dan true. Nah, kalau pakai operator N itu, ada yang masih ingat mungkin untuk ininya? Kalau N itu kita ibaratkan kali, ya, perkalian. Kalau kita pakai OR, itu dia masuknya di penambahan atau pertambahan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau perkalian di sini false itu 0, 0 kali true itu adalah 1, jadi 0 kali 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya harusnya adalah false ya. Oke, ini kenapa ini? Oh, print B, sorry. Print C seharusnya. Print C ini false ya. Oke, yang ketiga kita akan masuk ke komen. Komen ini gampang saja dia pemberian catatan ke kode program. Nah, ini ada di sini kalau komen ini tidak akan dieksekusi di program ya. Cuma hanya menambahkan saja tulisan di programnya. Terus yang keempat, ada kondisional. Kondisional atau pengkondisian. Di mana kondisi ini ada bisa ya kondisi satu dengan else dan kondisi 2 dengan else. Jadi kalian bisa tambahkan kondisinya lebih dari satu ya. Jadi di sini yang pertama itu ada kondisi if dulu ya. Satu kondisi di mana if A lebih besar daripada B, A lebih besar ya, print ya. Jika A lebih besar dari ya ini kondisi satu dengan S. Berarti A lebih besar. Sedangkan kalau misalnya A tidak lebih besar daripada B, maka print A tidak lebih besar. Nah, begitu juga dengan dua kondisi ini, A lebih besar. Nah, ini kita pakai elif nih di sini, elif. Jadi, kalau misalnya kita mau nambahkan kondisi lebih dari lebih dari dua, maka kita pakai elif. Kalau misalnya lebih dari satu, bisa menggunakan else saja ya. Misalnya kalau satu ya kayak gini aja ya, kalau satu. Kalau dua bisa pakai else. Kalau misalnya mau lebih dari dua, berarti kita gunakan ini. Ini juga bisa ditambah lagi ya, ditambah lagi jadi seperti ini. Jadi bisa ada banyak. Nah, di sini misalnya saya coba 5, 3 ya. Nah, hasilnya adalah A lebih besar, A lebih besar, A lebih besar. Karena yang pertama itu 5 dan 3, 5 di sini 3, yang ini terpenuhi. Berarti akan di print ya. Yang kedua juga seperti itu, 5 lebih besar daripada B, berarti 5 lebih besar daripada D, A lebih besar, berarti ini terpenuhi ya. Jadi ini terpenuhi, makanya di print. Begitu juga dengan bagian sini ya. 5 lebih besar daripada B ya, tetap terpenuhi. Jadi tiga-tiganya akan dieksekusi. Nah, misalnya kalau misalnya kita A-nya 2, B-nya 3. Ini
Cuma dua saja, A tidak lebih besar, A tidak lebih besar. Kenapa? Karena kondisi satu tidak terpenuhi ya, jadi di skip. Sedangkan ini dia A itu adalah 2, B itu adalah 3, dia tidak terpenuhi, tapi ada else-nya, berarti kita pindah ke else-nya. Berarti kita pindah ke sini. Nah, untuk yang ini, jika A lebih besar daripada B, ya, 2, 3, maka dia tidak terpenuhi. Maka pindah ke elif dulu. Apakah 2 sama dengan 3? Itu tidak terpenuhi juga. Berarti kita pindah ke else. Jadi akan di print dua kali ya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita kasih sama dia seperti ini, 3 B, A sama dengan 3, B sama dengan 3, kita ini ya, jalankan, maka hasilnya adalah A tidak lebih besar dan A sama dengan B ya, gitu kan ya, sama dengan B. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena A dan B di sini, jika A lebih besar daripada B, ini tidak terpenuhi, maka dia pindah ke else-nya langsung, maka tetap di print di sini. Nah, untuk yang dua kondisi atau lebih ya, sini kita punya nih kondisinya A sama dengan B. Makanya ketika yang di atas tidak terpenuhi, kita pindah ke sini 3 sama dengan 3 ini terpenuhi, maka dia akan sampai di sini seperti itu. Nah, selanjutnya di looping nih, looping. Nah, ini looping biasa nih. Perulangan ada dua, sama juga ya dengan pemrograman mobile kemarin ya, sama PBO nanti juga website juga sama ya. Dia ada dua, ada while dan juga jadi while itu adalah perulangan menggunakan operator perbandingan seperti ini. Jadi dia menggunakan operator perbandingan. Itu wajib menggunakan operator dia kalau while. Contoh bagaimana ya? Ini seperti ini ya. I sama dengan 1, I lebih kecil dari 6, maka dia akan print lalu akan menambahkan I plus 1. Jadi dia akan memprint sampai 5 kali. Kalau misalnya I-nya sama dengan 0, gimana? Berarti dia 0, 1 sampai 5. Kalau misalnya kita mau hitung sampai 100, bisa juga ya. Maka bisa sampai ke 100 ini. Oh, 99. Oh ya, 100-nya tidak dihitung ya karena lebih lebih kurang ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk di while. Dia wajib menggunakan operator. Nah, untuk perintahnya itu kita tulis while, kemudian jangan lupa ini ya, titik 2 dan juga ini bagian sini. Ini tidak boleh dia seperti ini. Dia akan error nih. Kenapa? Karena di Python itu dia sangat sensitif terhadap tab. Jadi untuk yang ini ya tidak rapi ngodingnya itu bakal error di sini. Nah, yang kebiasaan pakai begini ya di pemrograman dulu kayak seperti ini, nah itu tidak berlaku di Python ya. Dia menggunakan tab seperti ini. Jadi kalau ini tidak tertab dia akan error ini. Maka dia harus tab supaya rapi. Jadi belajarlah untuk rapi ngoding ya. Nah, soalnya untuk while seperti itu dia butuh ini ya operator ya. Beda dengan for. Ada juga dibilang for ya. Untuk for sendiri itu dia mengambil data dari satu buah apa namanya? Satu buah array misalnya. Nah, ini ada array. Jadi kita bisa pakai for di sini, for x in mata kuliah. Jadi ambil data X dari mata kuliah. Nah, data X itu apa? Data X itu adalah isinya dari variabel mata kuliah. Jadi kita akan ambil satu-satu dulu. Dari PBO, web, struktur data ini akan terambil di sini. Jadi kalau kita play maka akan seperti ini. PBO, web, dan juga struktur data. Seperti itu ya. Jadi kuncinya apa kalau di for ini? Kuncinya di for itu adalah yang pertama dia pakai X ini sebagai variabel sementara yang dimana variabel sementara ini digunakan untuk mengambil data atau variabel isi nilai dari satu variabel. Jadi di sini PBO, misalnya nilainya di sini makul ada PBO, web dan struktur aja deh. PBO-nya dulu ini dipindah dulu ke X ini. Nah, setelah di X nanti dieksekusi. Print X berarti PBO di print. Nah, makanya muncul di sini satu. Selanjutnya, karena isinya masih ada ya, bukan cuma PBO ya, karena di makul itu isinya ada 1, 2, 3 di sini, maka dia naik lagi nih, nyari. Selanjutnya apa? Selanjutnya web. Nah, yang ini. Nah, web ini akan dipindah lagi ke X. Nah, dari X ini baru ke bawah. Nah, apa X di sini?
print X, berarti web di print. Nah, seperti ini. Struktur data juga gitu ya. Struktur data masih ada ya, data di makul ya, struktur data dia akan masuk ke X di sini, kemudian akan di print. Jadi itu dari perulangan for. Oke, saya kira untuk materi hari ini sudah cukup ya. Jadi next, silakan ini ya memberikan pertanyaan jika materinya belum jelas. Untuk next materi juga saya akan lakukan di Google Colabs di sini ya. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.